Hampir 3 bulan, kita tidak berjumpa secara fisik di gedung gereja. Sedih, rindu, gelisah. Tapi bukannya pemerintah sudah memberi izin untuk membuka rumah ibadah? Mari kita mengingat bahwa gereja hadir untuk membawa pesan kehidupan dan bukan sebaliknya. Pembukaan kembali ruangan ibadah serta aktivitas di gedung gereja akan kita lakukan setelah semua protokol dapat kita terapkan secara cermat. Keterpisahan secara fisik dan pergumulan hidup di masa krisis seringkali membuat kita merasa sendirian dan kesepian. Namun, kamu tidak sendiri. Gereja tidak menutup pintu bagi Anda yang rindu untuk undur sejenak dari rutinitas kehidupan sehari-hari dan menemukan ruang yang teduh untuk berdoa secara pribadi. Pada jam-jam konseling, kami juga menyediakan pelayanan doa bagi Anda yang membutuhkan. Anda juga dapat meletakkan pokok-pokok doa Anda di dalam kotak doa yang akan disediakan secara khusus untuk kami bawa di dalam doa bersama dengan umat yang lain. Kamu tidak sendiri. Gereja hadir bersama Anda Sebagai sahabat di dalam doa. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita menyambut undangan Tuhan dan mengalami kehadirannya di dalam seluruh kehidupan kita. Marilah kita merayakan iman, kasih, dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Bersama seluruh makhluk dan setiap insan, marilah kita menantikan segala sesuatu diperbarui di dalam Dia. Mari kita nyanyikan kidung dari NKB, nyanyikanlah kidung baru. Nyanyikanlah kidung baru dan nantikanlah janji Tuhanmu. Nyanyikanlah kidung baru dan nantikanlah janji Tuhanmu. Hai seluruh makhluk, angkat suaramu, bersuka dan pujilah Tuhanmu. Setiap saat dan dimanapun, masyurkanlah keagungannya. Nyanyikanlah kidung baru
dan nantikanlah janji Tuhanmu. Nyanyikanlah kidung baru dan nantikanlah janji Tuhanmu. Dan kasih antar pria wanita, segala hikmat akal yang cerdas, keadilan dan kebenaran pun memancarkan kemuliaannya. Nyanyikanlah kidung baru dan nantikanlah janji Tuhanmu. Nyanyikanlah kidung baru dan nantikanlah janji Tuhanmu. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi, yang tak pernah meninggalkan kita buatan tangannya. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah berapa lama kita mengikut Kristus? Apakah semakin hari citra Kristus menjadi semakin nyata di dalam hidup kita? Tema kebaktian kita pada hari ini adalah berani menjadi radikal. Apa artinya? Kita diundang untuk bersama-sama memeriksa diri kita dan bertanya, sudahkah kita mengikut Kristus dengan sepenuh hati kita? Sudahkah kita mengasihi Dia dengan segenap hati, akal budi, kekuatan kita? Saudara, marilah kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Dengan terbuka, kita mengakui segala kegagalan kita, kekurangan kita untuk mengasihi dan mentaati Dia dalam seluruh totalitas hidup kita. Mari kita mengambil waktu dalam doa pribadi. Ya Tuhan, terangilah hati kami. Ampunilah kami jika kami lebih suka hidup dalam kegelapan. Kami membiarkan kegelapan menguasai kami. Ampunilah kami. Kami lebih memilih jauh dari Tuhan. Kami hanya dekat kepada Tuhan ketika kami merasa membutuhkan atau mendapatkan keuntungan dari Tuhan. Betapa egoisnya kami. Kami tidak benar-benar mengasihi Engkau, apalagi mentaati Tuhan. Ampuni kami ya Allah, sungguh kami malu. Kami menuntut Tuhan menjawab doa kami, mengabulkan permohonan kami, tetapi kami jarang bertanya, apa sesungguhnya kehendak Tuhan yang patut kami perhatikan dan kami lakukan. Ampuni kami Tuhan. Kami mohon Tuhan, sucikanlah kami dari segala dosa kami, terangilah kami dengan kasih-Mu. Kami serahkan diri kami. Biarlah Roh Kudus menuntun kami agar semakin nyata citra Kristus dalam hidup kami. Di dalam rahmat-Mu kami mohon. Amin.
Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Mari kita kembali memohon pimpinan Tuhan. Bagi firman-Nya kita berdoa. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami dan segenap pikiran dan keberadaan kami dengan firman Tuhan. Buatlah kami mengerti betapa Tuhan mengasihi kami, betapa Tuhan ingin menuntun hidup kami di dalam jalan yang membawa kepada damai, yang membawa kami kepada Bapa. Semakin dekat, semakin nyata Kristus dalam hidup kami. Kami mohon, kami serahkan diri kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Marilah kita membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 10 ayat 24 hingga ayat 39. Kita hanya membaca Injil Matius pasal 10 ayat 24 hingga ayat 31. Saudara dapat melanjutkan nanti ayat berikutnya. Kemudian saya akan membacakan ayat 38 bersama dengan saudara dan hingga ayat 39. Demikian. Kata Tuhan Yesus, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kita lanjutkan dengan ayat 38 hingga ayat 39. Kata Tuhan Yesus, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang menyimpannya dalam hidupnya serta melakukannya dengan setia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, Anda pasti sependapat bahwa umumnya jika orang menawarkan sesuatu, maka akan mempertimbangkan aspek menarik yang ditonjolkan, supaya sesuatu itu bisa menimbulkan daya pikat, orang ingin memiliki. Contoh, saudara, Anda sering bukan kalau jalan di pusat perbelanjaan, dari jauh kita sudah melihat diskon atau sale 70%. Apa yang Anda lakukan? Anda mampir bukan? Padahal tulisan 70% itu dibuat besar sampai jarak sekian meter Anda bisa lihat, juga saya ya. Itu di bawahnya masih ada tulisan kecil. Jadi diskon 70%, sale 70% ada tambahan. Minimal pembelanjaan, nah tinggal Anda sebut 5 juta, 10 juta, 2 juta atau berapa. Akhirnya apa? Jadinya kita membeli barang-barang yang mungkin hari itu tidak masuk dalam agenda kita untuk kita beli demi mendapatkan 70% itu. Betul atau betul? Saudara jangan khawatir, saya juga sama ya, ibu-ibu umumnya begitu. Saudara, belum lagi kalau Anda lihat, Anda ingat para politisi saat kampanye, bagaimana mereka menawarkan program yang sangat menarik, yang semua judulnya sama, pro kesejahteraan rakyat. Dan orang tertarik bahwa nanti kemudian apakah itu betul-betul diwujudkan, itu soal lain. Mungkin kalau kita tanya, mereka yang sudah janji dengan kampanye yang manis itu akan berkata apa? Kalau sudah menjabat, sudah lupa tuh gitu ya. Saudara, itulah dalam dunia pemasaran ada yang disebut konsultan branding. Anda pasti lebih tahu. Yang memang bertugas untuk memikirkan konsep yang dapat memberikan nilai tambah pada sesuatu yang mungkin sebenarnya biasa. Tapi dengan brand dikemas dengan brand tertentu, entah dengan logo, entah apapun itu. Jadi contoh nih, Anda biasa bukan nongkrong di kafe, saya tidak sebut mereknya, yang kabar-kabarnya nih, biaya atau apa istilahnya, produk yang dihasilkan dari kafe itu, katakanlah kopi, itu tidak membutuhkan sampai 20.000. Jadi bahan-bahan dasar itu tidak sampai 20.000 sebenarnya, bahkan lebih murah dari itu. Tapi Anda dengan sukacita membeli dengan harga 60.000, 50.000, 3 kali lipat. Kenapa? Ya karena brand. Karena sudah dikemas sedemikian. Orang mau dengan sukarela membayar dengan harga mahal. Karena menarik. Saudara, omong-omong soal pemasaran, branding, janji kampanye, atau apapun, apa yang kita baca dari bacaan Injil hari ini sungguh sangat berbeda. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sesuatu yang sama sekali tidak menarik, yang jauh dari apa yang tadi kita percakapkan. Coba saudara lihat apa kata Tuhan Yesus. Kita perhatikan lagi. Matius 10 ayat 38, Anda bisa baca Alkitab Anda. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Menurut Anda menarik tidak? Dibandingkan tadi contoh-contoh yang saya berikan, masih banyak lagi contoh lain. Tuhan Yesus justru berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku. Ini Tuhan Yesus apa bukan mencari murid, bukan mencari pengikut. Mestinya kan hal-hal yang menarik. Kalau kamu ikut aku, kamu akan dapat ini. Wah, mestinya kan begitu. Kalau kamu menjadi muridku, kamu akan dapat ini dan itu. Lah ini kok malah dikatakan barang siapa tidak memikul salibnya, ia tidak layak menjadi muridku. Saudara, tahukah saudara,
Inilah intisari panggilan menjadi murid. Seorang murid tidak lebih dari gurunya. Seorang murid menjadi serupa dengan guru. Inilah intisari panggilan menjadi seorang murid. Dan yang Tuhan Yesus mau adalah totalitas panggilan seorang murid. Kalau cuman mencari pengikut, apalagi pengagum, kalau soal itu Tuhan Yesus sudah enggak khawatir. Banyak sekali. Anda ingat dalam satu catatan Injil disebutkan setelah Yesus memberikan makan kepada lebih dari 5.000 orang laki-laki. Saudara ingat itu laki-laki, kalau perempuan makan tidak. Ya makan ya, kita perempuan makan. Bisa jadi 10.000 belum anak-anak, jadi lebih dari 5.000. Tak tahu berapa sesungguhnya. Lalu dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Setelah mereka kenyang, mereka bersyukur. Apa yang dilakukan? Mereka berbondong-bondong mengikut Yesus. Yesus naik perahu menyeberang ke danau, mereka mutar. Ya, wajar. Sampai Tuhan bilang apa? Kamu cari aku karena kamu sudah kenyang kan? Tuhan tahu isi hati mereka. Kemana saja Tuhan Yesus pergi, banyak orang mengikuti dia. Berdesak-desakan. Kita bisa membayangkan itu. Sampai dicatat ada satu kisah ketika Sakeus naik ke pohon ara. Karena apa? Nggak bisa melihat karena begitu banyak orang berkerumun. Jadi kalau cuman cari pengikut pengagum sudah begitu banyak. Tapi Tuhan Yesus tidak sedang mencari pengagum. Seorang pengagum bisa meninggalkan sosok yang dikagumi ketika ia tidak cocok. Ketika ia tidak lagi sependapat, ketika sang sosok itu tidak lagi menampilkan sesuatu seperti yang ia mau. Saudara pasti punya kan contoh? Saya punya. Saya pernah mengatakan di mimbar ini, di negeri ini ada satu tokoh yang saya kagumi dulu. Tapi sekarang saya tidak kagum, saya meninggalkannya. Karena ia menurut saya tidak layak dikagumi. Nah itu wajar. Istilahnya saya kecewa gitu ya. Mungkin Anda juga punya pengalaman. Saudara, seorang pengagum bisa dengan mudah meninggalkan sosok yang dikaguminya. Dan Tuhan tidak sedang mencari pengagum. Tuhan mencari murid. Disinilah kita mengerti apa artinya kata radikal. Saudara, tema kebaktian kita pada minggu ini adalah berani menjadi radikal. Mungkin Anda terganggu dengan kata ini. Karena kata radikal itu sudah sedemikian terpersepsi sebagai sesuatu yang negatif. Karena kata radikal dekat dengan kelompok-kelompok tertentu yang seringkali menebarkan aura ancaman dan ketakutan ketika pendapat mereka tidak disetujui atau tidak diterima. Kelompok yang memaksakan apa yang mereka mau untuk diterima. Sehingga apa? Orang merasa, kamu tuh radikal. Jadi radikal selalu negatif. Padahal sebenarnya kata ini berasal dari kata Latin radix. Ya, adakah seorang yang bernama radix di sini? Radix itu artinya akar. Bahkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Anda bisa periksa memberikan penjelasan mengenai kata radikal itu sebagai sesuatu yang mendasar atau maju dalam berpikir atau bertindak. Saya kutip apa adanya. Sesuatu yang mendasar. Jadi kata radikal itu sendiri netral. Dia bisa positif, dia bisa negatif, tergantung muatannya. Kira-kira demikian toh. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan hari ini kepada kita, kepada murid-muridnya, dia mau mengatakan apa? Berani menjadi radikal sebuah tantangan untuk mengatakan pada diri sendiri, beranikah saya sungguh-sungguh total mengikut Tuhan?
Tuhan Yesus menginginkan utusannya memiliki sikap radikal. Radikal bukan dalam pengertian negatif seperti yang kita tahu. Radikal dalam arti total. Sangat mendasar, bukan hanya di kulit, bukan hanya packaging, bukan hanya image, bukan hanya branding yang bisa dikemas sedemikian, tapi intisari dari dalam hati. Bukankah tindakan Yesus sendiri adalah tindakan yang radikal? Ketika dia memberikan dirinya total dalam cintanya yang sangat besar kepada manusia. Memberikan hidupnya total menjadi manusia yang dikatakan mengosongkan diri. Bukankah itu sesuatu yang radikal? Tidak ada yang ditinggalkan dikatakan mengosongkan diri. Kata Paulus dalam surat kepada jemaat di Filipi. Saudara, dalam hal apa kita patut radikal? Paling tidak dua, untuk bisa kita ingat dengan mudah. Satu, dalam meyakini kasih dan otoritas Tuhan dalam hidup kita. Kita harus kembali membaca ayat 28 hingga ayat 31 dari Matius 10 ini. Apa kata Tuhan Yesus? Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ayat 30 sangat indah. Dan kamu, kata Tuhan, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Adakah di antara Anda yang tahu berapa jumlah helai rambut Anda? Pasti tidak ada. Tapi di sini dikatakan rambut kepalamu tuh loh, Tuhan tahu berapa helainya. Ini mau menunjukkan apa? Tidak ada satupun dalam hidup kita di luar otoritas dan pengetahuan Allah. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, kata jangan takut diulang-ulang oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Karena ketakutan merupakan realitas hidup manusia, kenyataan hidup. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah takut. Kenyataan yang real. Apalagi buat mereka yang merasa sebagai orang kecil. Kami ini siapa? Tidak punya akses terhadap kekuasaan, tidak punya akses terhadap kekuatan ekonomi. Kami ini hanya orang kecil. Saudara, Tuhan seolah mau mengatakan apa? Kecil mana kamu dibandingkan burung pipit? Saudara, burung pipit bukan hanya ukuran yang kecil, tapi tahukah Anda? Di sini disebut yang harganya 2 ekor seduit. Saudara, bahkan di bagian lain dalam catatan Injil dikatakan kalau beli 2 duit dapat 5 ekor. Jadi ya, saudara ngerti ya? Seduit dapat 2 ekor. 2 duit harusnya 4 ekor. Ditambah bonus 1. Jadi 2 duit dapat 5 ekor. Saudara, berapa seduit? Duit adalah mata uang Yunani yang sangat kecil. Nilainya sama dengan 2 peser. Nah, Anda bertanya berapa 1 peser? Nah, ini tidak disebutkan, hanya dikatakan mata uang tembaga Yahudi yang paling kecil. Kita tidak punya, saya belum punya kursnya, konversinya dalam rupiah. Tapi saya coba mengimajinasi, uang rupiah kita paling kecil berapa ya? 50 masih ada enggak? Setahu saya tidak ada. Uang logam paling kecil setahu saya 100 rupiah. Dan itu pun jarang. Saudara, kalau mau diandaikan 1 duit
itu sama dengan 100 rupiah kita. Berarti berapa harga seekor burung pipit? Kalau 1 duit dapat 2 ekor. Berarti burung pipit kalau dikonversi rupiah 50 rupiah. Ini kalau mengimajinasi secara ngawur atau liar gitu ya. Nilai yang sangat kecil. Atau katakanlah jangan 100.000 aja. Masih lebih baik ya, masih ada 500 ya. 1.000, adakah seekor burung pipit harga 1.000 saudara? 10.000. Nilai yang sangat kecil. Ini mata uang yang sangat kecil dalam mata uang Yunani maupun Yahudi. Dan di sini saudara tahu apa dikatakan oleh Tuhan Yesus? Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Jadi kecil mana kamu dibandingkan burung pipit? Kira-kira Tuhan mau mengatakan demikian. Burung pipit yang gak ada harganya yang sangat murah, itu saja Tuhan pelihara. Tidak ada satupun sehelai dari burung ini, di sini katakan tidak ada satupun yang dibiarkan jatuh ke bumi. Bukankah kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit? Beranikah kita radikal mempercayai cinta Tuhan dalam keadaan apapun? Dalam keadaan yang paling gelap dalam hidupmu sekalipun. Beranikah saudara kita percaya bahwa Tuhan tetap ada. Dia menemani kita, Dia bersama kita. Kegelapan ini bukan akhir. Bahkan meskipun Anda hidup benar dan Anda merasa semuanya sia-sia, beranikah kita mempercayai bahwa hidup kita masih ada dalam tangan Tuhan? Saudara berani menjadi radikal, mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Mempercayai kasih Tuhan dan otoritas Tuhan dalam hidup kita. Saudara, berani menjadi radikal. Beranikah kita mengambil komitmen untuk menjadi serupa dengan Kristus? Radikal dalam komitmen meneladani Kristus. Saudara, kalau kita mau renungkan baik-baik, sebenarnya disinilah hakikat kemanusiaan kita. Kalau mau pakai bahasa lebih kuat, kita baru bisa disebut sebagai manusia ciptaan Allah ketika kita menjadi serupa Kristus. Mengapa? Karena sejak awal kita diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Itulah manusia yang diciptakan sejak semula. Dan kita tahu juga karena pelanggaran manusia pertama, gambar rupa Allah itu rusak. Dan Kristus, di dalam Kristus kita kembali ditunjukkan, ini loh seharusnya kita. Tuhan mengatakan apa? Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku dan Bapa adalah satu. Kamu bisa lihat aku. Kalau kamu mau mengenal Bapa, kamu lihat aku. Dalam diri Kristus sebenarnya, apa yang dikatakan oleh Injil Matius sangat kuat terasa. Kalau kita mau menyelidiki Injil Matius, pesan yang mau disampaikan adalah kerajaan sorga. Jadi kemana-mana dikatakan Tuhan Yesus mewartakan kerajaan sorga. Ini menjadi tema sentral. Memang kalau bicara kerajaan sorga, kita tahu orang Yahudi menghindari kata Allah. Sebenarnya yang tepat adalah kerajaan Allah. Tapi kata Allah itu terlalu kudus, mereka tidak berani menggunakannya, lalu diganti sorga. Tapi pada hakikatnya adalah kerajaan Allah. Bicara kerajaan Allah adalah bicara pemerintahan Allah. Jadi bukan sorga tentang suatu tempat gitu ya. Kalau nanti mati saya masuk surga, bukan hanya itu. Terlalu kecil. Ini kerajaan Allah. Pemerintahan Allah, di mana kehendak Allah ditaati, diberlakukan. Nilai-nilai kerajaan Allah adalah nilai-nilai yang memang keluar dari sifat ilahi Allah.
Dan Tuhan Yesus mau menunjukkan kerajaan Allah itu sudah datang. Melalui siapa? Melalui dirinya. Beranikah kita mengambil bagian dalam kerajaan Allah itu? Mengambil komitmen meneladani Kristus. Dengan cara demikian kita sedang menghidupi hidup dalam kerajaan Allah. Menghidupi nilai Kristus. Seperti apa? Setiap lembaran Injil akan menunjukkan. Yang Tuhan mau bukan sekedar kasih kepada orang yang baik. Bahkan dikatakan kasihilah musuhmu. Kalau kamu hanya kasih sama orang baik, tidak ada bedanya dengan orang lain. Bahkan pemungut cukai juga melakukan, orang yang kamu anggap berdosa juga melakukan. Ada sesuatu yang lebih. Apa yang Tuhan Yesus simpulkan kemudian sangat indah. Anda dan saya harus hafal. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Standar kita bukan orang lain. Kita bisa sombong bilang, ya aku dibandingkan teman kerjaku, aku lebih baik. Tidak. Standar kita bersama dengan mereka adalah menjadi serupa dengan Kristus. Dengan cara demikian kita akan menjadi seperti Bapa. Dengan cara demikian kita akan menjadi seperti yang Allah rencanakan sejak semula. Diciptakan apa? Serupa gambar dan rupa Allah. Dengan cara demikian, saya dan Anda menjadi manusia seperti yang Allah desain sejak awal. Jadi, sebenarnya radikal berkomitmen meneladani Kristus adalah jalan yang tak bisa ditolak, bukan pilihan. Karena sejak awal kita diciptakan mestinya seperti itu. Pertanyaannya, apakah kita mau bersedia dengan sukacita, dengan kesadaran penuh menjadi serupa dengan Kristus? Saya ingat ketika dulu masih banyak melayani bersama pemuda. Di tahun-tahun itu ada gerakan anak-anak muda di Amerika yang punya tagline. Zaman dulu gak ada istilah tagline, belum ada Facebook, belum ada semua sosial media, Instagram dan macam-macam. Tapi saya ingat mereka mempropagandakan satu kalimat apa? What would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan jika ia menghadapi keadaan ini? Ketika digoda untuk berbuat dosa, nih anak muda nih. Lalu mereka ingat, kalau Tuhan Yesus ada dalam situasi seperti saya hari ini, digoda untuk berbuat dosa, apa yang akan dia lakukan? Mereka ingat, Tuhan Yesus pasti menolak, maka saya harus menolak. Paham saudara ya? Ketika ada orang membutuhkan padahal orang itu tidak ada untung-untungnya buat diri saya. Bahkan cenderung merugikan. Kalau ini masih dihidupi, saya kira kerusuhan yang saat ini terjadi di Amerika tidak terjadi. Ketika melihat orang yang berbeda, entah warna kulit, entah keyakinan atau apapun yang membutuhkan bantuan, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Mereka ingat bagaimana Yesus melintas batas, bahkan menyentuh orang-orang yang dibuang oleh masyarakat. Secara demonstratif Yesus menyentuh orang-orang yang dianggap najis. Mereka ingat, what would Jesus do? Kepada orang-orang yang terpinggirkan, yang tidak layak untuk dikasihi. Oh, Tuhan Yesus menolong mereka. Tuhan Yesus menyentuh mereka. Tuhan Yesus melayani mereka. Apa yang harus saya lakukan? Berarti saya harus melakukan sama seperti Tuhan Yesus. Saudara, jangan dipahami menyentuh dalam masa physical distancing ya. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus menyentuh secara fisik. Tapi kita paham bahwa apa
yang Yesus lakukan kepada mereka, itu juga yang akan saya lakukan. Apa yang Tuhan Yesus tolak, itu juga yang saya tidak akan mau lakukan. What would Jesus do? Jadi mengandaikan kalau Tuhan berada dalam situasi saya, pasti dia akan begini, pasti saya akan mengikuti dia. Saudara, keren banget ini. Andai setiap orang berani berkata demikian. Standarnya bukan orang lain. Oh, dia saja nggak mau nolong, ya biarin aja. Oh, kemarin saya juga ditolak, ya udah biarin aja. Bukan. Tapi Tuhan Yesus, dan itu tidak mudah. Tapi kita percaya kalau kita terbuka. Kemarin berapa saat yang lalu kita merayakan Pentakosta. Kita terbuka bagi Roh Kudus. Maka izinkan Dia yang menuntun kita melakukannya. Asalkan kita mau tunduk kepada Dia. Maukah saudara berani menjadi radikal, mengikut Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Marilah jemaat dengan bangkit berdiri, kita ikrarkan pengakuan Imam Rasuli, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan Imam Rasuli bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, menurut pengakuan Imam Rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama kita menaikkan doa syafaat kita dan diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama pula. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, jika kami boleh beribadah bersama. Meskipun kami dipisahkan secara jarak, tapi kami percaya Roh Kudus mempersatukan hati kami sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Bahkan Tuhan mempersatukan kami berbela rasa bersama dengan saudara-saudara kami yang menderita, yang saat ini berjuang berada di kamar-kamar isolasi untuk kesembuhan mereka karena terinfeksi COVID-19. Juga bersama dengan para dokter yang berjuang di garda depan, yang bahkan mempertaruhkan nyawa dan kesehatan mereka. Tuhan, kami dipersatukan dengan mereka. Kami tahu kiranya Tuhan boleh menaungi mereka terus dengan cinta Tuhan. Juga saudara-saudara kami yang karena keterbatasan di tengah usia lanjut
Mereka juga menjadi kelompok saudara-saudara kami yang harus bertahan dengan susah untuk tetap menjaga sedemikian rupa. Dalam banyak hal harus membatasi diri, tidak mampu bekerja dengan baik, berbela rasa dengan saudara-saudara kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan mencintai setiap kami tanpa terkecuali. Kami terus berdoa untuk upaya penanganan COVID-19 di negeri kami. Kami tahu tidak mudah ketika disiplin belum menjadi gaya hidup setiap orang. Karena itu Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan celikan mata setiap orang, betapa kami mempunyai tanggung jawab untuk merawat kehidupan satu sama lain. Bukan hanya diri kami, kehidupan diri kami, tapi juga orang-orang yang kami cintai, juga orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Sehingga disiplin itu menjadi gaya hidup setiap orang di negeri ini. Juga di kota Surabaya secara khusus dan di Provinsi Jawa Timur. Kami berdoa untuk pemerintah kota kami, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kami tahu tidak mudah, tapi kami terus berdoa secara khusus bagi gugus tugas penanganan COVID-19. Tuhan karuniakan hikmat dalam segala hal. Kami berdoa untuk upaya penanganan pemulihan ekonomi di negeri kami. Kami tahu ini pun tidak mudah. Kami tahu pemerintah bekerja dengan sangat keras untuk memikirkan kesejahteraan rakyat, untuk membawa pada pemulihan ekonomi agar kondisi ini tidak berkepanjangan. Kiranya kami sebagai warga negara memahami dengan baik setiap upaya baik yang dilakukan, sehingga kami boleh bekerja sama dengan serius, sehingga kami boleh segera dipulihkan dalam segala hal. Tuhan, di tengah situasi yang serba terbatas ini, ingatkanlah kami untuk senantiasa berbela rasa pada sesama kami. Kami tidak hanya memikirkan diri kami atau kelompok kami. Jika kami masih dapat beribadah dengan cara daring atau online ini, kami tetap harus bersyukur. Biarlah kami mengerti dengan baik bagaimana menjaga, bagaimana mengimani, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dan tidak terbatas oleh ruang dan tempat. Kami percaya. Karena itu Tuhan, bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi ini, kami mau bersyukur untuk hari Minggu ini, hari kebangkitan yang Tuhan selalu berikan bagi kami untuk kami rayakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau haturkan doa kami, kiranya Allah sempurnakan, karena kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucapkan syukur melalui persembahan kita. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui pemindaian atau scan QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkan persembahan dalam amplop atau kotak khusus yang dapat dibawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gereja. Sembari mengaturkan persembahan kita, marilah kita mengingat nasihat yang mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah yang menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Dari Roma 12 ayat pertama. Marilah kita nyanyikan dari KJ 363, Bagi Yesus kuserahkan.
Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Marilah kita bawa persembahan syukur ini dalam doa. Ya Allah Bapa, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami selalu mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih, anugerah yang telah Bapa berikan kepada kami setiap saat. Bila pada pagi hari ini kami dapat mengumpulkan persembahan syukur, semuanya itu juga atas berkat-berkat yang telah Bapa berikan kepada kami. Bapa, kami mohon kepadamu, sertai dan pimpin majelis badan pelayanan yang mengelola menggunakan persembahan syukur ini. Jadikanlah persembahan syukur ini untuk melayani pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami panjatkan doa persembahan syukur ini di dalam nama-Mu, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, Tuhan mengundang setiap kita untuk mengikut Dia, berada di jalannya dan menjadi serupa dengan Dia. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam diri
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ibadah telah selesai, saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua.